Genpikes, podcastnya genpi.co. Kali ini kita akan kedatangan tamu. Sudah kedatangan tamu, seorang jawara. Kemarin kita ramai dengan perhelatan kompetisi olahraga bergengsi di tanah air, yakni Pekan Olahraga Nasional ke-20 yang berlangsung di Papua. Dan di studio kita kali ini sudah hadir salah satu peraih medali emas dari cabang olahraga Muay Thai. Siapa dia? Ini dia. Halo, selamat datang. Halo, Kak. Kakak Uchida. Nama lengkapnya Muhammad Uchida Sudirman ya? Betul. Oke, terima kasih sebelumnya sudah datang di studio Genpikes. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol banyak nih pengalamannya memenangkan medali emas cabang olahraga Muay Thai di PON 20 Papua. Oke. Sebelumnya saya ucapkan selamat. Terima kasih. Dapat 2 medali emas di olahraga Muay Thai. Ralat, Kak. 1 medali emas, 1 medali perunggu. Oke. Maaf ya. Jadi 1 medali emas dan 1 medali perunggu di cabang olahraga Muay Thai. Tapi yang bikin unik dari Muhammad Uchida Sudirman ini adalah dia bukan nggak hanya olahraga Muay Thai ya. Tapi mungkin bagi teman-teman yang di rumah familiar Uchida ini siapa? Dia adalah salah satu tim dari klub sepak bola Persija Jakarta. Betul ya, Kak ya? Betul. Oke. Tepuk tangan dong. Oke, Kak Uchida. Ini sebenarnya bikin kaget ya, kenapa bisa atlet sepak bola gitu loh malah menang di lomba kejuaraan Muay Thai. Gimana ceritanya ini? Jadi awal mulanya itu, Kak, karena papa juga seorang atlet bela diri. Dulu jauh sebelum Muay Thai dan sepak bola, aku karate dulu. Oke. Selesai di karate, latihan nggak terlalu lama, terus pindah ke cabur wushu. Oke. Iya, makanya aku ya? deket sama Edgar yang peraih kemarin juga 2 medali emas di PON, atlet Asian Games, dan banyak teman-teman wushu lainnya yang masih tampil di PON. Selesai di wushu, awalnya pada saat aku jadi atlet wushu, tadinya mau ningkatin kondisi fisik. Terus gimana ya caranya ningkatin kondisi fisik tapi nggak terlalu kaku, fun gitu. Akhirnya aku pilih main bola. Oke. Nah, pertama kali aku main bola itu karena Om juga legenda PSM Makassar, namanya Muhammad Ayub Khan. Dia kontak temannya yang di Jakarta, ditanya ada nggak ya sekolah sepak bola yang bagus di Jakarta. Oke. Namanya yang ditelepon itu Coach Yayan Tumena. Oke. Ya, terus oh iya kamu masuk Asiop aja di Senayan. Pas banget, aku juga waktu itu tinggalnya di daerah Senayan. Makanya dari situ aku mulai latihan sepak bola. Lama-kelamaan dengan sering berjalannya waktu, lebih cinta ke sepak bola gitu. Berapa lama itu jadi main bolanya? Main bolanya aku dari kelas 4 SD. Oke, sampai sekarang sehingga akhirnya dilirik oleh Persija. Sampai kemarin itu aku pertama kali masuk Persija itu sesudah Piala Asia U16 di Malaysia. Kemarin aku sempat tim nasional U16. Balik dari situ aku ditawarin masuk Persija. Tapi Persijanya masih junior, Kak. Iya. Aku baru promosi ke tim utama itu tahun ini, alhamdulillah. Oke, tahun 2021 emang sudah banyak ya beritanya Uchida masuk tim nasnya Persija Jakarta begitu. Kalau nggak salah di bagian nih saya pura-pura tahu nih, back tengah ya? Yes. Iya, benar. Tahu nih. Jadi waktu rekrutmen ke Persijanya tuh bagaimana? Maksudnya kan ini kamu juga mencintai dunia olahraga lain, Muay Thai begitu. Latihannya gimana, Dok? Bentrok-bentrok? Enggak, Kak. Aku alhamdulillah bisa ngatur schedule-nya dengan baik. Apalagi kan dulu itu sebelum promosi ke tim utama ya. Itu latihannya cuman pagi. Setiap hari? Sore. Awalnya setiap hari, tapi semenjak pandemi Covid jadi cuman seminggu 3 kali. Nah, jadi misalnya kalau pagi aku latihan bola, sorenya aku Muay Thai gitu. Okay. Begitu terus dari awalnya itu pas aku masuk pelatnas Muay Thai persiapan SEA Games 2019 di Filipina. Okay. Nah, alhamdulillah di SEA Games Filipina kemarin itu aku dapat medali perunggu. Dari situ awal mulanya
Uchida Sudirman menggeluti 2 cabang olahraga kelihatannya dan berprestasi dua-duanya gitu kan. Oke, tapi kalau dari situ dukungan dari tim Persija sendiri gimana sih Kak? Karena kan kamu maju di Muay Thai itu sendiri, tidak membawa tim gitu. Ya alhamdulillah manajemen Persija Jakarta juga sangat mensupport aku. 2019 mama papa langsung datang ke manajemen bicara, aku juga di situ bicara bahwasannya ya negara butuh ya yang namanya panggilan negara, mau itu sepak bola atau Muay Thai, kita harus go through it all out gitu loh. Jadi sekarang kegiatannya full olahraga, Muay Thai, sepak bola, dan ini profesional semua ya. Kemudian kuliah masih lanjut ya? Kuliah masih, aku baru semester pertama di Universitas Veteran Jakarta. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, UPN UPNVJ. Veteran Jakarta, jurusan? Fakultas Hukum, Ilmu Hukum. Wah, ini anak muda yang kita semoga sukses ya untuk bisa menjalankan Amin. semuanya dan bisa jalan dengan sebaik-baiknya. Oke, ini kita akan cerita nih soal kejuaraannya si Uchida Sudirman ya. Kemarin kita membanggakan DKI Jakarta ya? Iya, aku bawa nama DKI. Membawa nama DKI Jakarta. Boleh dong ceritain kemarin tuh lika-likunya untuk persiapan menjadi juara di Muay Thai di PON. Oke. Pertamanya awalnya gara-gara pandemi Covid, aturan PON itu 2020, jadi 2021 itu pasti bagi kita atlet itu agak ngegantung, Kak. Soalnya kita udah persiapan dari jauh-jauh hari. Dari 2019 kita udah persiapkan diri buat tampil di PON, tiba-tiba diundur ke 2021. Tapi bagi Uci itu malah menguntungkan. Karena apa? Gara-gara pandemi Covid juga, Piala Dunia U20 Bisa kekejar. yang diselenggarakan aturan tahun ini dimundur jadi tahun 2023. Jadi 20 hari sebelum berangkat ke PON, aku dipanggil untuk training center. Untuk Piala Dunia. Sabar, untuk training center seleksi persiapan tim nasional Indonesia sepak bola buat ke Piala Dunia 2023. Ya udah langsung ada kontrak ya sebelum berangkat ke PON ya. Ya gitu, jadi alhamdulillah dengan latihan yang rutin pagi sore, mungkin paginya sepak bola, sorenya Muay Thai, atau mungkin latihan sepak bola di sore, paginya Muay Thai. Itu jadinya jalan sama-sama. Mulus ya, sama-sama. Alhamdulillah, gara-gara pandemi Covid. Oke. Kalau enggak, pasti bisa aja mungkin Piala Dunia aku nggak main, soalnya umurku terlalu muda. Dan sekarang di 2023, insya Allah udah itu masuk kualifikasi. Masuk syarat ya? Masuk syarat umur tertua. Secara tidak langsung berarti umurku lah yang insya Allah bisa mengangkat derajat Indonesia di pentas dunia. Oke, Gitu. amin. Semoga berjalan mulus ya. Amin. Emang jalan Tuhan itu sepertinya. Gitu. Kak, boleh dong diceritain lawan terberatnya waktu itu siapa? Pas waktu di kejuaraan Muay Thai PON. Oh, pasti tuan rumah. Apalagi yang namanya seni ya Kak. Pastilah ada kontroversi. Tuan rumah bakal ambil medali emas atau apa, ya kan? Tapi walaupun ada berita miring seperti itu, nggak pernah menyurutkan semangat aku buat berprestasi sebaik mungkin. Walaupun mungkin Papua yang jadi tuan rumah, dia bisa apa kalau misalnya mungkin dia cedera atau apa. Jadi dari situ terlucut keinginanku bahwasannya di seni ini gue harus ambil gitu loh. Targetku pribadi malah 2 medali emas. Di nomor Y-Crew dan di fight. Tapi Tuhan berkata lain. Di babak semifinal aku ketemu atlet Kalimantan Timur. Yang di Y-Crew atau bukan di fight? Di fight. Terus aku kalah di situ. Jadi cuman bisa dapat medali perunggu gitu. Dan alhamdulillah izin Tuhan karena keluarga Allah lah. Aku bisa ngalahin tuan rumah yang menurut aku aja pribadi itu mustahil gitu loh. Apa yang menurut kamu tuh ini kayaknya gue nggak bisa nih soalnya gimana ya,
apa yang Tuan terlihat rumah. hebat di mata seorang Uchida Sudirman? Tuan rumah, soalnya yang namanya tuan rumah kita tahu lah Kak, we know lah. Kalau misalnya yang namanya tuan rumah apalagi seni seperti itu, aku nggak mau bicara banyak. Awalnya malah nggak apa-apa aku medali perak di seni tapi medali emas di fight gitu loh. Karena kalau di fight kita yang sendiri yang Ya. menang atau tidaknya seseorang. Tapi kalau di seni juri yang menentukan. Gitu. Yang namanya tuan rumah oke. Tapi alhamdulillah rupanya malah dibalik. Aku yang Dapat emas aku di kurang fight. beruntung di fight. Malah dapat emasnya di seni. Seni. Gitu. Jadi ya alhamdulillah bisa. Waktu itu dari DKI Jakarta berapa atlet yang diturunkan? DKI cuman 2. 2, berarti Uchida sama Ada Rani Azalia Putri kalau nggak salah. oh cewek ya? Cewek. Tapi dia berhasil mendapatkan salah satu medali atau? Enggak, dia tampil di nomor Waikru juga, Waikru Putri. Di babak penyisian dia gugur Kak. Oke. Ini aku mau cari tahu nih. Wusu. Apa namanya? Muay Thai ini kan sebenarnya pertama kali ya di PON ya? Enggak Pon Kak. Papua. Sebelumnya juga aku mentas di yang namanya SEA Games 2019 itu Muay Thai. Terus ikut kejuaraan nasional Muay Thai Liga Nasional Seri Muay Thai. Aku ikut juga kejuaraan dunia di Thailand, IFMA. Jadi istilahnya bukan mencelah-menceleh tiba-tiba 2019 juara, tiba-tiba PON juara. Itu kalau ditarik lagi benang merahnya ke belakang, kita tarik lagi ke belakang, ya memang salah satu atlet yang terbaik itu saya, gitu Kak. Aku bukan bermaksud ria, bukan bermaksud apa, tapi ya memang menurut saya pribadi, yang terbaik di kelas itu saya, gitu. Jadi nggak tiba-tiba ikut SEA Games, tiba-tiba ikut PON, mungkin orang taunya seperti itu karena berkarir di sepak bola. Soalnya mungkin yang tahu aku itu aku main bola. Dia nggak tahu aku latihan Muay Thai juga. Iya, karena namanya Uchida Sudirman lebih terkenal dengan salah satu gawang dari Persija Jakarta ya, begitu. Back tengah, Back bukan tengah. kiper. Oh iya. Oh beda ya. Gitu. Beda. Oke, Kak, ini boleh diceritain dong perjalanannya untuk masuk klub Muay Thai itu bagaimana Kak? Saat ini bergabung dengan klub Muay Thai tertentu atau bagaimana? Awalnya dulu kalau ditarik ke belakang lagi, almarhum yang baru kemarin dirayakan harinya meninggal, almarhum Raja Bumibol Abdul Yadic. Itu 2013, saat itu aku belum jadi atlet Muay Thai atau juga belum jadi sepak bola profesional sama kayak sekarang. Aku Waikru Kak. Waikru itu ya ini, medali emasku ini. Ya. Aku dulu ceritanya itu ikut mama papa liburan. Papa juga liburannya karena Muay Thai. Jadi aku ikut. Dari situ aku di Ayutthaya, Bangkok 2013. Aku lihat ada baju. Ini baju apa ya? Unik gitu. Itu usia berapa? 2013, sekarang 10 tahunan ya? bukan. 7, 8 kurang 17. Usia aku 9 tahun. 9 tahun ya. Masih 9 tahun. Iya. Di situ, abis itu ada ikat kepala putih. Itu apa? Aku pengen tahu. Terus di sana itu ada orang-orang pakai baju lengkap, keren gitu loh, kayak Superman. Habis itu ada pelepah pisang yang digantung. Rupanya itu buat ngelatih otot tulang kering kita, ditendang-tendangin. Oh, kayak mengganti kaos kaki di dalam itu ya. Aku penasaran Kak. Terus tiba-tiba aku ke mama waktu itu bilang, "Mah, Mi," aku panggil kan Mami. Mami, Papi, Papa, Papi. Mi, minta duitnya dong. Aku mau beli baju. Oke, di Thailand ya itu. Di Thailand waktu itu. Aku beli baju. Terus aku beli baju, rupanya baju itu juga yang dipakai buat perayaan festival Waikru internasional.
kurang lebih ada 70 negara pada saat itu. Dan perwakilan di Indonesia itu aku. Karena mungkin aku nggak tahu apa-apa gitu loh. Kepolosannya. Iya. Masih polos. Habis itu pada saat event kayu taya aku pakai dong. Karena aku baru beli baju. Aku pakai komplit. Nggak ada mongkol. Jadi ikat tali itu namanya mongkol, Kak. Mongkol. Ya, yang tali di kepala ya. Yes. Oke. Nah, aku nggak punya mongkol. Terus cuman pakai baju aja. Ya ikut-ikut, masih umur 9 tahun. Ada orang bajunya keren, foto. Ada pelepah pisang yang digantung, mau juga nendang-nendang. Pakai. Nendang nggak sampai tulang keringku biru-biru. Tapi karena ya lucu-lucuan aja. Tiba-tiba aku dipanggil sama mungkin panitia sana. Disuruh baris. Aku nggak tahu, suruh baris. Terus tiba-tiba mungkin semua orang itu udah pakai mongkol, cuman aku dong yang nggak pakai mongkol. Aku dipanggil dari perwakilan negara, kalau nggak, aku lupa dari negara mana. Aku dipinjemin mongkol. Dari situ aku pakai. Terus dibaris kita di tengah lapangan Ayutthaya itu. Jadi di Ayutthaya itu ada kayak tempelnya gitu, Kak. Tempel yang melekat sekali, ikonnya Muay Thai gitu loh. Aku nggak tahu sejarahnya apa. Melekat lah pokoknya. Dari situ kita Waikru. Aku nggak tahu gerakan, aku nggak tahu apa-apa. Terus pada akhirnya bisa. Jadi baris di lapangan terbuka, deket tempel-tempel gitu, mungkin background tempel-tempel. Baris di lapangan terbuka, suruh baris, saf, duduk sama-sama. Nah, duduk situ tiba-tiba berdiri, ada keluar suara musik Waikru. Ada musik khusus untuk Waikru. Keluar gitu, suaranya agak kurang enak lah lagu. Kurang masuk lah ya di seleranya Uci waktu itu ya. Terus ini apa? Aku bingung, duduk, udah pakaian rapi. Terus tiba-tiba berdiri, kok semua orang joget. Aku nggak tahu, ya udah. Patokanku karena banyak orang, ya udah di depanku, di samping, kanan, kiri. Ya udah aku ikutin mereka. Joget. Padahal itu Waikru. olahraga. Padahal itu bukan olahraga, mungkin kayak festivalnya gitu, Kak. Okay. Mengundang 70 negara waktu itu. Aku nggak tahu apa-apa. Selesai, suruh duduk lagi, terus disuruh baris. Suruh baris, terus kayak diarahin ke tahta gitu loh. Jadi pada saat kita Waikru sama-sama itu ada kayak tempatnya gitu, mungkin para guru-guru besar Muay Thai. Dan paling tinggi kursinya itu Raja Bumibol almarhum. Dari situ baris. Aku nggak tahu apa-apa. Ini ingatan masa kecil ini ya. Sama cerita-cerita ya, papa juga, mama juga ceritain. Baris. Terus kayak didoain gitu, Kak. Pada akhirnya dari doain gitu, jalan sama guru besarnya Muay Thai, kita hormat. Terus ada Raja Bumibol sematin. Jadi Waikru itu mongkol itu dilepas sama dia sendiri. Terus kayak dia doain, terus dia pasangin lagi ke kita. Jadi ini nih penerusnya. Dan konon katanya warga Thailand kan, yang namanya Thailand itu kan nganut sistem kerajaan, Kak. Pasti dia hormati sekali rajanya. Kemanapun dia tanding, mungkin juara dunia Muay Thai Thailand, Buakaw, dia selalu bawa foto rajanya. Kalau dia menang, dia angkat foto rajanya. Mungkin juga aku pernah yang namanya apa ya, kita orang asing yang pernah dipegang kepalanya sama Raja Bumibol, itu sama aja kayak titisannya raja, Kak. Aku nggak mau lebih-lebihin sesuatu, tapi katanya seperti itu. Dan pada saat aku berlibur di Thailand, AFF sepak bola, AFF U15, ada warga Thailand yang deket sama papa, mama, datang nonton aku. Dia kasih aku uang tiba-tiba di lapangan selesai tanding. Dia kasih uang aku tiba-tiba, terus aku balik lagi, aku berlibur di Thailand. Wih, Kak, aku sampai mungkin dari perjalanan ke Bangkok ke rumahnya om aku di Thailand ada juga.
Aku minum kelapa. Ya. Air kelapa Thailand. Air kelapa biasa. Minum. Kalau misalnya ada bunyi zet kayak kelapa mau habis itu, kan kedengeran tuh kan? Langsung kalau ada penjual kelapa, itunya berhenti. Mobilku berhenti. Beliin lagi kelapa baru. Mungkin sepanjang perjalanan aku udah minum 6 batok kelapa kali Kak. Itu perjalanan dari? Nggak tahu, dari Bangkok ke rumahnya om aku yang di Thailand. Keluarganya mama papa yang deket sama aku gitu. Tapi ini peran mama papa emang sangat vital ya di sini. Sangat tinggi Kak. Peran keluarga bagi aku, untuk aku itu sangat tinggi sekali. Karena dari mama papa aku lahir, dari papa juga aku belajar yang namanya laki-laki itu harus punya bela diri. Papa juga dulu mantan atlet, mama juga dulu mantan atlet. Dan kata papa ada 3 hal yang bisa mengangkat derajat negara atau bendera negara itu lebih tinggi daripada negara yang dikunjungi. 1, kunjungan presiden. Kedua, ada mungkin pemakaman. Dan yang ketiga ya atlet berprestasi yang bisa mengangkat bendera merah putih lebih tinggi, yang bukan tempatnya, maksudnya apa ya, bukan di negaranya gitu Kak. Gitu. Jadi dari situ aku berpikir keren juga jadi atlet, apalagi dari SD, SMP, SMA sampai kuliah pun alhamdulillah aku masuknya itu dari SD. Mungkin SD kan belum jadi atlet, masih kecil. SMP aku masuk di SMP 19 itu gara-gara jalur berprestasi sepak bola. Waktu itu sudah sepak bola ya. Iya. SMA aku masuk jalur prestasi gara-gara Muay Thai. Jadi bingung ini atlet sepak bola apa Muay Thai gitu ya, tapi sama-sama saling berjalan beriringan. Semoga bisa tetap berjalan ya. Kalau boleh tahu, ini sekedar informasi aja kepada netizen, kalau memang seorang Muhammad Uchida Sudirman ini dilahirkan dari seorang keluarga atlet juga ya. Atlet. Kalau boleh tahu si ibunya ini, mama itu pejudo, adalah atlet judo yang merupakan sekarang adalah anggota Polri ya. Polri. Kemudian Polwan. Kemudian sang ayah ini adalah seorang atlet internasional ya. Karate yang sekarang berprofesi sebagai seorang anggota TNI begitu. Makanya nggak salah kalau namanya Muhammad Uchida Sudirman, nasionalis sekali. Adekku juga atlet loncat indah. Oh, cewek. Jadi saudaranya Uchida ada? Aku 2 bersaudara Kak. 2 bersaudara laki-laki perempuan. Aku yang paling tertua. Adekku perempuan sekarang atlet loncat indah. Usia berapa sekarang adeknya? 2007 tuh berapa ya? Oh, berarti ya sekitar kelas 3 SMP. Ya, 13-14 tahunan lah ya. Mungkin. Iya, oke. Salam buat adeknya, nanti ditunggu di di perhelatan lomba-lomba nasional dan internasional lah gitu. Oke. Kak, ini kalau boleh tahu ya, susah senangnya menggeluti 2 olahraga tuh gimana sih Kak? Karena tidak semua orang bisa loh. Ya, susah senangnya kalau dipikir mungkin lebih banyak susahnya Kak. Karena kita membagi waktu di 2 cabang olahraga sekaligus, dan apalagi 2 cabang olahraga itu yang menuntut fisik yang sangat prima. Gitu loh. Jadi, tapi untungnya kalau menurut aku pribadi, Muay Thai dan sepak bola itu sama-sama olahraga yang menuntut kita berpikir, bertindak, dan menjaga diri dengan cepat. Gitu. Jadi mungkin ada persamaan. Yang penting di sepak bolanya tidak bermasalah. Jangan dipakai Muay Thai. Berbahaya itu Bu. Paling untuk menjaga diri gitu kalau di sepak bola.
Tapi dan meningkatkan kepercayaan diri. Itu paling penting. Oke. Karena kalau di Muay Thai kita yang namanya tarung, mau tarung, mau seni, percaya diri kita itu tinggi, Kak. Dan di sepak bola itu sangat perlu yang namanya kepercayaan diri. Oke. Yang penting jurus-jurus Muay Thai jangan dipakai seperti elbow, jangan. Bahaya. Kakinya di kepala, jangan, Kak. Nanti kartu merah. Tapi pernah diledek-ledekin teman-teman satu tim Pasti. di Persija nggak sih? Pasti. Gimana dong mereka ledek-ledekannya biasanya? Pelatih juga. Oke. Iya. Iya. Dia selalu bilang, gue jangan dibanting ya. Dia selalu Kadang Kalau suka bola- lucu juga gitu kalau ngebayangin kan. udah capek-capek habis tanding, habis gitu ngeledek-ledekannya Muay Thai gitu. kalau bola di udara jangan pakai kaki. Soalnya mungkin banyak kejadian ya, tendangan-tendangan kungfu di sepak bola atau apa. Itu yang bikin aku takut. Jadi sebenarnya Muay Thai sepak bola itu perlu digarisbawahi satu olahraga permainan, satu olahraga bela diri, gitu kan. Jadi yang penting pada waktu-waktu tertentu jangan dipakai gitu. Tapi yang namanya sepak bola itu kan nggak apa ya, Kak, istilahnya nggak jauh-jauh juga dari keras. Keras ya. Jadi kita istilahnya hanya memprotek diri gitu. Oke, Kak Uchida, ini kan kita membahas soal dua profesi, bukan dua profesi sih, dua minat ya, dua minat olahraga Aduh, sorry. dalam satu jiwa begitu. Muay Thai dan sepak bola. Sepak bola. Muay Thai itu menurut Kakak Uchida sangat membantu perannya sebagai bek tengah Persija nggak sih? Yes, sangat membantu. Apa yang mungkin salah satu momen yang untung gue Muay Thai bisa nangkep bola nih gitu. Pasti bukan nangkep bola, Kak. Soalnya aku kan bukan kiper. Oh iya, maksudnya Bahaya bisa handball ngumpan. nanti. Kartu kuning atau kartu merah. Intinya kepercayaan diri, Kak. Yang namanya kita sering bertarung sama orang satu lawan satu, itu pasti timbul rasa percaya diri dan nggak mau kalah. Itu yang sampai sekarang aku ngerasa, dan itu ngebantu sekali aku di sepak bola. Kepercayaan diri. Jadi kesayangan wasit dong. Kok wasit? Pelatih. Respons Gitu. pelatih gimana sih melihat Uchida? Menurut Uchida gimana? Jadi Pelatih andalan. Awalnya kaget, Kak, pas aku dipanggil buat pelatnas SEA Games 2019 di Filipina. Soalnya pada saat itu selesai aku main di Persija U16, aku disuruh lagi naik untuk bela Persija U18 di Elite Pro Academy 2019. Elite Pro Academy U16, U18. U16 aku bawa tim Persija Jakarta sampai di semifinal. Di U18 aku nggak terlalu sering main karena tenaganya banyak dibutuhin di U16. Dari situ tiba-tiba pada saat aku selesai, kan ada jedanya, Kak, U16 sama U18 ada jedanya, sekitar 3 minggu kalau nggak salah. Sebelum aku pulang dipanggil khusus pada saat semifinal. Itu bilang, Uchida boleh nggak satu pertandingan aja kamu main. Padahal mungkin ya 4 hari kemudian itu aku berangkat pertama kali umroh bareng mama papa. Rasa campur aduknya bagaimana, soalnya pada saat itu juga di partai itu aku harus manasik umroh. Ya. Di partai itu juga itu ya penting dong, semifinal. Ya kan? Tiba-tiba aku dipanggil khusus malam, soalnya Persija udah lolos ke semifinal Elite Pro Academy U16. Panggil, terus pelatihnya bilang sama aku, kita butuh kamu, boleh nggak satu pertandingan aja kamu main. Selesai pertandingan kamu langsung kita beliin tiket pulang ke Jakarta. Oke, aku bilang. Aku telepon mama papa. Sebelum jawab pertanyaan dari pelatih, telepon mama papa. Ya udah nggak apa-apa. Kamu fokus aja di Persija. Kamu nggak usah manasik aja. Kamu nanti ikutin kita aja. Baca-bacaannya nanti di Mekah. Ya udah. Nanti bisa umroh lagi. Bisa diulang begitu terus. Oke, terus tanding kalah adu penalti lawan Pestera Persikabo yang timnya itu jadi juara U16. 3 minggu aku umroh, berangkat umroh, terus dari pulang umroh langsung dipanggil pelatnas untuk persiapan SEA Games U19 di Filipina.
Awalnya aku tahu karena aku masih terlalu muda pada saat itu, umurku nggak cukup buat jadi pemain SEA Games mungkin. Aku anggap ini mungkin cuma panggilan-panggilan biasa, panggilan-panggilan. Ya mungkin kita di sana jadi pelengkap, Kak. Tapi ternyata tiba-tiba aku berangkat, dipercaya negara berangkat. Makanya dari situ pas aku pulang umroh dipanggil lagi, Uchida kamu berangkat ke Jogja main tim U18. Oke. Dari situ juga mama papa langsung ngobrol, aku juga ngobrol sama manajemen, bilang Muay Thai butuh Uchida gitu loh, bukan di fight tapi di Waikru. Itu mungkin salah satu yang ngejaga aku juga, Kak, soalnya kalau di fight itu kita persiapannya setahun. Minimal. Okay. Minimal itu kita harus persiapan, ya namanya juga tarung kan. Olahraga pasti latihan pagi sore. Kalau seni kan mungkin nggak terlalu berat ya, nggak sama kayak tarung gitu loh. Karena tidak langsung adu fisik begitu. Yes. Nah, aku sinkro sama pasangan aku dari Maluku, namanya Lawrence Walun, dan alhamdulillah aku dapat juara ketiga. Sebelum berangkat, pada saat aku dapat panggilan U18 Persija, pelatih marah-marah. Loh, kok bisa? Uchida dipanggil pelatnas Muay Thai? Perasaan dia latihan bola terus atau apa? Dari situ aku bilang sama pelatih, manajemen, mungkin manajer aku nggak kasih tahu ke pelatih mungkin ya pada saat aku bertemu langsung sama manajemen. Berarti manajemen tahu tapi orang lapangan nggak tahu ya? Orang lapangan nggak tahu. Okay. Jadi itu terus alhamdulillah aku bisa balas dengan prestasi, walaupun itu bukan yang terbaik, tapi setidaknya ngelihat bendera Indonesia walaupun masih yang lebih tinggi digerek itu salah satu kebanggaan buat saya pribadi. Dan SEA Games 2019 di Filipina merupakan SEA Games pertama saya gitu, dan di PON ini juga PON pertama saya dan bawa emas. Oke, Kak, dua olahraga, kemudian kan sekarang Uchida dikenal karena Persijanya begitu ya. Ada titik terendah, pernah nggak sih berada di posisi titik terendah di sepak bola? Pasti, Kak. Boleh diceritain. Kita ditekan sedemikian rupa, di pressure untuk main bagus, selalu tampil fit, prima. Pastilah kita yang namanya sepak bola lagi kan, apalagi 2 cabur. Aku butuh yang namanya suplemen yang bagus, makanan yang bagus, istirahat yang cukup, istirahat yang paling penting, istirahat yang cukup. Terus juga latihannya itu yang paling berat, soalnya ya aku latihan pagi sore gitu loh, Kak. Tapi mungkin habis selesai PON ini, tanggung jawab saya sebagai warga DKI Jakarta juga balik lagi ke Persija. Sudah selesai, jadi bukan sudah selesai, tapi rada santai lah ya. Iya, rada santai. Jadi pasti lebih fokus ke sepak bola, apalagi udah dipercaya buat main di skuad utama, tim utama gitu. Tapi belum pernah main di Liga 1 ya? Belum debut, insya Allah secepatnya. Fansnya udah pada nunggu di belakang ya. Oke, kalau boleh tahu nih, siapa sih sosok idola dari Uchida tuh? Siapa sih role modelnya? Oh, ini yang paling panutan saya nih begitu. Ada seorang atlet atau tokoh? Ada 3. Banyak. Papa. Kalau di Muay Thai itu Buakaw, Banjamuk. Terus kalau di sepak bola itu Sergio Ramos. Jadi ada 3. Tapi yang paling aku idolain Papa. Bagi kamu Papa tuh orang yang bagaimana sih? Apa yang kamu teladanin dari seorang Papa? Papa atlet. Tapi Papa juga gelarnya doktor. Dari situ aja, ini gimana cara bagi waktunya gitu loh, belajar terus latihan, apalagi atlet SEA Games kan bukan main-main, Kak. Apalagi Papa atlet karateka, kontak apa, berarti dari situ Papa juga yang pertama kali buat aku terjun di dunia bela diri. Awalnya yaitu karate,
Habis karate aku wushu. Gara-gara wushu, gara-gara bola wushu berhenti. Di bola Muay Thai. Gitu. Dan itu papa sangat berperan penting. Papa sangat berperan penting. Keluarga, bukan papa aja. Keluargaku sangat berperan penting. Oke, kalau Sergio Ramos, apa yang kamu teladani? Dia center back, salah satu center back kontroversial mungkin ya. Kapten Real Madrid, kapten timnas Spanyol yang bawa Spanyol juara Euro, yang bawa Spanyol juara Piala Dunia pertama 2010. Mungkin bukan kaptennya Sergio Ramos waktu itu. Tapi dia yang bisa bawa Real Madrid La Decima. Aku bukan fans Real Madrid, tapi aku suka gara-gara Sergio Ramosnya gitu. Sergio Ramos menurut aku dialah pemain sepak bola pada saat mungkin kakak Barcelona, aku Real Madrid. Kakak bilang jahat banget Ramos. Dalam artian gini. Jadi dalam satu sisi juga kita pengen pemain itu di tim kita. Tapi pada saat kita lawan dia yang ditakutin Kak. Gitu. Soalnya ya itu walaupun tinggi badannya nggak terlalu tinggi, ya mungkin kayak stopper seperti Harry Maguire di Manchester United, Varane, siapa lagi ya yang tinggi, Van Dijk, Liverpool. Tapi positioningnya dia, cara bermainnya dia, dan yang paling penting leadershipnya dia, yang bisa bawa Real Madrid juara, di klub dia juara, di negara pun dia juara. Sehebat-hebatnya Ronaldo, sehebat-hebatnya Lionel Messi, belum bisa juara Piala Dunia Kak. Kalau yang dari role model yang dari Muay Thai? Sergio Ramos itu bisa. Kalau Muay Thai, Buakaw itu mungkin udah kayak hero-nya Thailand Kak. Kalau kakak lihat mungkin di search Buakaw, Buakaw. Buakaw. Badannya, mukanya, garangnya, mainnya dia. Wih, kita kalau jadi atlet ngelihat dia itu mungkin ya, kalau aku lawan dia nggak mungkin sih. Bisa aja aku kalahin dia, bisa aja. Tapi kalau kita ngelihat dia aja, wih, badannya udah insecure duluan ya. Kak, gitu. Buakaw itu ya itulah. Apalagi dia banyak harumin nama Thailand, nama negaranya gitu. Oke, Uchida, boleh diceritain dong kesehariannya Uchida itu menjalani 2 profesi olahraga, kemudian membagi sekolah, lagi kuliah ya, begitu. Kesehariannya setiap hari tuh gimana kalau boleh tahu? Cuman 4 kayaknya. Makan, latihan, belajar. Sehari berapa lama latihan? Bangun pagi paling pagi jam berapa bangunnya? Subuh dong, sholat subuh. Sholat subuh langsung olahraga? Enggak juga, tergantung. Kalau latihannya jam 10 mungkin, jam 9, jam 8 itu ada spare waktu sedikit, aku mungkin bisa ngapain ya, tidur lagi mungkin. Atau bisa ngaji, atau bisa apa, bisa ke masjid, ngapain gitu. Ya itu, aku cuman, makanya aku juga yang perlu disesalin gak sih? Kehilangan masa muda, kehilangan yang namanya nongkrong, ketemu teman. Tapi undangan nongkrong teman-teman banyak? Banyak. Cuman Uchida memilih untuk latihan, belajar, Iya. ngaji, idola banget dah ya. Ini yang patut diacungin jempol adalah papa dan mama. Iya, mungkin dari situ juga ngeprotek mau papa. Gak usah terlalu banyak lah nongkrong, gak usah terlalu banyak lah. Kemana? Tapi nggak masalah ya ini ya, bagi Uchida nggak masalah ya? Bagi aku nggak masalah Kak, soalnya mungkin emang udah dicetaknya seperti itu. Jadi bagi aku nggak nongkrong, nggak begadang, nggak main biliar, itu santai aja. Oke. Kan sibuk ya, punya cewek nggak sih, punya pacar nggak sih? Ini nggak apa-apa ya Pak ya, kita bahas dikit aja Pak ya. Mungkin barangkali udah dikenalin sama Papa yang ada di belakang studio. Punya pacar nggak sih Uchida? Sekarang? Gimana ya?
Atau teman deket lah ya, jangan pacar. Kampus atau teman SMA dulu? Ada lah kalau teman deket, cowok, cewek. Kalau yang cewek dong. Ya udah kita nggak usah sebut lah ya. Tapi yang jelas Uchida ini ada lah ya kalau teman dekatnya untuk sekedar berbagi cerita gitu ya. Ada. Iya, kalau dilihat dari namanya adalah Muhammad Uchida Sudirman. Nanti boleh nggak dibahas ini kenapa sih namanya kok kita ini orang Jepang atau orang Sudirman tapi nasionalis banget? Boleh diceritain dikit Jadi filosofi namanya. awal mulanya itu ya karena papa. Papa dulu atlet karate, karateka Indonesia, kejuaraan dunia di Australia, di Meksiko. Papa ketemu atlet karateka dari Jepang 2 kali, namanya Konarogi Uchida. Di Meksiko, di Australia, gak pernah menang. Tapi kata papa yang paling berkesan itu pas pada saat di Meksiko. Jadi mungkin papa semifinal, tempat final mungkin ketemu Uchida, dia nggak bisa menang. Soalnya tingginya segini. Ini Uchida, ini papa. Dari jangkauan aja. Udah ketahuan. Iya, papa mungkin gerak sedikit, ya udah lebih cepat. Soalnya dia tinggi. Lebih ke postur tubuh ya. Yes. Gitulah. Terus singkat cerita, final Jepang, Konarogi Uchida lawan Prancis. Prancis itu atletnya kasar kan, kalau bisa dibilang di karate. Uchida apa sih istilahnya? Kalau di karate ini strike gitu. Oh ya. Aku nggak tahu kalau di karate apa namanya. Kamu deh. Berdarah. Iya. Keluar darahnya. Uchida. Yang mungkin kalau atlet karate yang nonton pasti tahu lah ya trik-triknya. Jadi atlet karate kalau mau dapat poin dengan cara bukan bilang cara curang juga enggak. Mungkin cara yang kurang terpuji lah menurut aku. Kalau misalnya kena sedikit aja, kalau nggak berdarah, mungkin bibirnya itu dia gigit. Biar kelihatan darahnya, diperiksa dokter. Wah ini berdarah nih, berarti keras nih, dapat poin. Tapi Konarogi Uchida nggak kayak gitu. Dia kalau karate mungkin tahu Bushidonya orang Jepang. Pada saat dicek sama dokter, mau disuruh cek sama dokter, dia nggak mau dibuka mulutnya dan dia nggak bergeming pada saat itu. Dia nggak mau, dia mungkin telan darahnya, dia nggak mau buka mulutnya. Jadi biar nggak jadi diperiksa sama dokter, tanding lagi, biar tatap itu musuhnya. lawannya. Ngeri. Dari situ satu stadion Mexico City sorak ada mungkin 5 sampai 10 menit. Uchida is the best. Uchida dari situ ya. the best. Dari situ mungkin papa juga nonton. Bernazar, ya Allah, kalau saya punya anak laki-laki saya mau kasih nama dia Uchida. Lahirlah saya Muhammad Uchida Sudirman. Oke. Tapi kalau boleh tahu, ini kan namanya sudah nama Uchida, pemenang Muay Thai di PON juga apa itu namanya? Punggawa dari Persija begitu. Emang cita-citanya dari kecil emang pengen jadi atlet atau mungkin punya cita-cita lain Uchida? dari kecil aku pengen jadi atlet. Tapi lebih fokusnya atlet? Sepak bola. Maaf ya. Tapi nanti mungkin ke depan ini kan masih panjangnya jalannya. Siapa tahu Uchida bisa membawa nama baik Persija untuk bisa menjadi juara klub terbaik di Indonesia. Amin. Ya. Amin. Fans Persija mana? Kalau disuruh milih antara Muay Thai dan sepak bola. Kalau disuruh milih. Salah satu. Aduh susah ini. Susah Kak. Karena aku berprestasi di sepak bola, berprestasi juga di Muay Thai. Tapi di sini harus ada yang milih satu. Tapi buat 3 sampai 5 tahun ke depan dengan aku tanda tangan kontrak profesional sama
tim Persija Jakarta, mungkin dari situ udah kelihatan kemana arah aku ke depan gitu. Jadi Tapi sekali lagi nggak menutup kemungkinan ya Kak, selagi aku masih muda, selagi aku masih bisa, selagi aku masih mampu, kalau bisa 2 ya kenapa cuma 1. emang luar biasa ya. Oke, dari semua kompetisi yang pernah diikuti oleh Uchida, apa yang kamu teladani dari sebuah kompetisi yang kamu petik? Yang mana nih, kompetisi apa, sepak bola atau memang? Apa saja? Kan sudah banyak nih mengikuti berbagai kompetisi olahraga ya. Kalau menurut aku sportivitas, sportsmanship itu keren banget di sepak bola. Dan dari bukan dari sepak bola, olahraga sorry. Dan dari olahraga kita juga mengenal yang namanya nilai-nilai luhur kehidupan. 1, sopan santun, disiplin. Secara tidak langsung ya, kita sebagai atlet kita disiplin dong. Cara tidur kita teratur, ya, makan kita terjaga, apa, Hidup sehat ya? hidup sehat lah istilahnya. Dan dari olahraga pun kita dapat benefitnya kesehatan. Karena kesehatan itu yang paling penting kan. Kalau kita sakit ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Lusa kita diambil nyawanya kita nggak tahu. Tapi karena kita berolahraga, mungkin kita bisa berpikir jauh ke depan. Saya setahun atau 2 tahun lagi kalau masih sehat, masih bugar, saya mau ngapain ya? Gitu. Jadi dari situ, dari olahraga saya belajar bahwasannya sportsmanship itu, dan aku belajar banyak nilai-nilai kehidupan dari olahraga, baik olahraga Muay Thai atau olahraga sepak bola. Oke. Terakhir nih ya, 1 kalimat dari Muhammad Uchida Sudirman, quote terbaik dari Uchida. Insinyur Soekarno selalu bilang, bermimpilah setinggi langit, jikalau kau jatuh, kau akan jatuh di antara bintang-bintang. Itu sampai sekarang yang selalu aku tanamin dalam hidup aku. Jadi aku nggak pernah takut bermimpi, aku nggak pernah takut aku punya mimpi. Sekarang aku punya mimpi karena Muay Thai juga baru resmi jadi anggota Olimpiade, olahraga Olimpiade. Kenapa saya nggak jadi Olimpian? Di sepak bola, saya mau jadi orang Indonesia pertama yang mengangkat trofi Piala Dunia. Dan di sepak bola, saya mau jadi, bukan jadi orang pertama mungkin, tapi saya mau main di Eropa. Merinding loh ya. Luar biasa sekali visi misi dari anak bangsa kita yang luar biasa, Muhammad Uchida Sudirman, yang akan membawa bercita-cita ingin membawa sepak bola Indonesia ke kancah dunia. Semoga terwujud ya Kak Uchida, semoga semua pihak juga kompak untuk bisa mewujudkan mimpi-mimpi ini. Baik, terima kasih Kakak Muhammad Uchida Sudirman sudah hadir di studio Genpicast sore hari ini. Terima kasih sebelumnya sudah bergabung di channel YouTube genpi.co. Jangan lupa saksikan terus Genpi.co di channel YouTube Genpi.co. Saya Tika Biantoro dan Muhammad Uchida Sudirman undur diri. Jangan lupa tetap bermimpi setinggi langit.